warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nisa Santika Khoiria dari SMA Negeri 11 Jakarta. Ingin menyampaikan pidato dalam rangka lomba debat bahasa Indonesia dengan mosi Dewan ini akan melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan, memakai narkoba, dan sebagainya. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri, para peserta debat, dan seluruh hadirin. Permasalahan pendidikan di negara kita semakin kompleks. Salah satu isu yang seringkali menjadi perdebatan hangat adalah tindakan eksklusi siswa dari sekolah akibat pelanggaran berat. Istilah eksklusi ini begitu keras, begitu final seolah-olah menjatuhkan vonis mati bagi masa depan seorang anak. Studi menunjukkan bahwa siswa yang dikeluarkan dari sekolah memiliki resiko 70% lebih tinggi untuk terlibat dalam tindakan kriminal dibandingkan dengan siswa yang tetap bersekolah. Pada kesempatan yang berharga ini, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dewan Juri yang telah mempersilahkan dan mengizinkan saya menyampaikan pandangan dan kebijakan yang sangat penting untuk masa depan pendidikan kita. Saya yang berada di tim pemerintah berkomitmen untuk melarang sekolah mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat, seperti perundungan, pemakaian narkoba, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Kebijakan ini didasari oleh 3 alasan utama yang ingin saya sampaikan hari ini. Pertama, pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus diberikan kepada setiap anak tanpa pengecualian. Karena mengeluarkan siswa dari sekolah sama saja dengan menghalangi mereka dari akses terhadap hak fundamental ini. Pendidikan merupakan fondasi yang penting untuk masa depan mereka, dan kita tidak bisa begitu saja mencabut hak ini hanya karena mereka melakukan kesalahan. Kedua, saya pribadi percaya pada kesempatan untuk perbaikan. Siswa yang melakukan pelanggaran berat seringkali membutuhkan lebih banyak bimbingan dan dukungan. Memberikan mereka kesempatan kedua bukan hanya tindakan yang bijaksana, tetapi juga tindakan yang manusiawi. Karena semua orang pantas mendapatkan kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri. Ketiga, mengeluarkan siswa dari sekolah justru dapat meningkatkan resiko mereka terlibat dalam aktivitas kriminal di masa depan. Tanpa bimbingan dan struktur yang diberikan oleh sekolah, mereka akan lebih rentan terjerumus ke dalam perilaku yang lebih buruk. Dengan tetap di sekolah, mereka mendapatkan lingkungan yang dapat membantu mengurangi kemungkinan ini dan mengarahkan mereka ke jalan yang lebih baik. Bayangkan, seorang tukang kebun yang memiliki bibit tanaman yang rusak. Apakah ia akan membuang bibit itu begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Ia akan merawatnya dengan penuh kasih sayang, memberikan pupuk dan air yang cukup hingga akhirnya bibit itu tumbuh menjadi tanaman yang kuat dan indah. Begitu pula dengan anak-anak. Ketika mereka menghadapi masalah, kita harus memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, bukan malah mencabut mereka dari akarnya. Maka dari itu saya tekankan bahwa sekolah tidak boleh lagi mengeluarkan siswa yang melakukan kesalahan. Kenapa? Karena setiap anak tanpa terkecuali adalah aset bangsa. Mengeluarkan siswa berarti merampas hak dasar mereka dan menutup pintu masa depan mereka. Sekolah juga seharusnya menjadi rumah kedua bagi semua siswa, termasuk mereka yang pernah melakukan kesalahan. Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa dan membimbing mereka menuju ke jalan yang benar. Dengan mengeluarkan siswa, sekolah justru lepas tangan dari tanggung jawab mendidik. Seringkali juga kita mendengar argumentasi bahwa siswa yang berbuat jahat harus diberi hukuman. Namun, apakah mengeluarkan siswa adalah hukuman yang paling manusiawi? Mengeluarkan siswa dari sekolah ibarat memotong sayap burung sebelum ia sempat terbang. Kita merampas potensi mereka untuk mencapai cita-cita. Alih-alih memfokuskan pada hukuman, mari kita berinvestasi pada pemulihan. Dengan memberikan bimbingan konseling, pelatihan keterampilan hidup, dan lingkungan belajar yang lebih positif, kita dapat membantu siswa mengatasi masalah mereka dan tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Pemerintah juga telah menyediakan berbagai program rehabilitasi dan konseling untuk membantu siswa yang bermasalah. Sekolah juga perlu bekerja sama dengan program-program ini untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif. Dengan memberikan dukungan yang tepat, siswa yang bermasalah dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kita juga dapat mengambil contoh seperti kasus yang terjadi di sekolah saya. Ada seorang siswa yang seringkali bermasalah di sekolah. Ia sering berkelahi dan bahkan juga melanggar peraturan-peraturan yang ada. Akibatnya, ia dikeluarkan dari sekolah. Tanpa dukungan dan bimbingan yang tepat, ia semakin terjerumus ke dalam lingkungan yang buruk. Ia pun akhirnya putus sekolah. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa mengeluarkan siswa dari sekolah bukanlah solusi, melainkan justru memperburuk masalah. Pernahkah kalian semua juga mendengar kisah yang serupa? Seorang anak yang harus putus sekolah karena sering bermasalah. Tanpa bimbingan yang tepat, sang anak ini justru terjerumus ke dalam dunia yang kelam. Kisah ini juga bukanlah cerita tunggal. Banyak anak-anak di luar sana yang bernasib sama. Eksplosi bukan hanya merampas hak mereka atas pendidikan, tetapi juga mendorong mereka ke jurang kehancuran. Dengan melarang sekolah mengeluarkan siswa, kita memberikan harapan baru bagi mereka untuk berubah menjadi lebih baik. Kita menunjukkan bahwa masyarakat peduli pada masa depan mereka. Program-program rehabilitasi yang telah disediakan pemerintah dapat menjadi solusi yang efektif untuk membantu siswa mengatasi masalah mereka. Saya juga mengajak kita semua, para pendidik, orang tua, pemerintah, dan masyarakat luas untuk bersatu padu dalam memberikan dukungan dan kesempatan bagi setiap anak. Mari kita bangun sistem pendidikan yang inklusif, yang tidak hanya mengajar prestasi akademik, tetapi juga menumbuhkan karakter yang kuat dan berintegritas.
Dengan begitu, kita tidak hanya menyelamatkan masa depan anak-anak kita, tetapi juga masa depan bangsa kita, yaitu Indonesia. Anak-anak kita adalah seperti tanaman yang sedang tumbuh. Mereka membutuhkan perawatan dan perhatian agar dapat tumbuh menjadi pohon yang rindang dan kuat. Jika kita mencabut mereka saat masih kecil, mereka tidak akan pernah bisa berbuah. Mari kita jadikan sekolah sebagai kebun yang subur, tempat di mana setiap benih dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang luar biasa. Apakah kita ingin melihat generasi muda kita tumbuh menjadi individu yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat? Atau justru kita ingin melihat mereka terjerumus ke dalam jurang kegelapan? Jawabannya ada di tangan kita semua. Mari kita pilih jalan yang bijaksana, yaitu memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri dan meraih potensi terbaiknya. Nelson Mandela juga pernah berkata, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Mari kita jadikan pendidikan sebagai alat untuk mengubah hidup anak-anak di masa depan bangsa kita. Mari kita bayangkan sebuah dunia di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang, di mana mereka merasa aman, didukung, dan bahkan dihargai, di mana mereka dapat mencapai potensi sepenuh mereka dan berkontribusi bagi masyarakat. Dunia seperti itu bukanlah utopia, tetapi sebuah realitas yang dapat diwujudkan bersama. Mari kita jadikan sekolah sebagai tempat di mana setiap anak merasa dihargai, didukung, dan diberi kesempatan untuk tumbuh. Ingatlah, investasi terbaik adalah investasi pada pendidikan. Setiap anak adalah sebuah keajaiban. Mereka adalah harapan masa depan bangsa. Dengan memberikan kesempatan kedua kepada siswa yang bermasalah, kita tidak hanya menyelamatkan masa depan mereka, tetapi juga masa depan bangsa kita. Maka dari itu, marilah kita mulai perubahan itu dari sekarang. Sekian dari saya, selaku tim pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.